Paku Keramat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Menjual rumah demi bertahan hidup mungkin terasa pahit. Namun yang lebih mengejutkan adalah ketika rumah yang sudah terjual itu justru kembali lagi tanpa ditebus sepeser pun. Dan bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ternyata Abu Nawas punya cara unik untuk membuat seorang saudagar kaya menyerah tanpa perlawanan. Dan inilah kisah lengkapnya. Akibat daripada musim paceklik yang menimpa negeri Baghdad, banyak masyarakat kesulitan mencari nafkah, termasuk Abu Nawas. Sebenarnya ia bisa saja menerima tawaran Baginda Raja untuk menjadi pejabat istana. Dengan begitu, kehidupan ekonominya tentu akan tercukupi. Namun Abu Nawas sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menjadi pejabat. Ia lebih memilih menjadi rakyat biasa. Alasannya sederhana, ia takut terlena oleh harta yang kelak harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Ia pun hidup sederhana apa adanya. Karena musim paceklik semakin berat, Abu Nawas terpaksa menjual satu-satunya rumah yang ia miliki hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah itu dibeli oleh seorang saudagar kaya. Dalam akad jual beli tersebut, Abu Nawas mengajukan satu syarat. "Tuan, saya bersedia menjual rumah ini, tapi ada satu syarat, Tuan," kata Abu Nawas. "Apa syaratnya, Abu Nawas?" tanya saudagar kaya. "Saya hanya ingin setiap saat diperbolehkan mengunjungi paku yang menancap di ruang makan, Tuan. Karena itu adalah paku kesayangan saya, Tuan," jawab Abu Nawas. Saudagar itu pun tertawa kecil. Tentu Abu Nawas, tentu saja boleh." "Baiklah Tuan, kalau begitu saya setuju menjual rumah ini kepada Tuan," ujar Abu Nawas. Dan singkat cerita, rumah itu pun ditempati oleh keluarga saudagar kaya. Beberapa hari kemudian, tepat saat jam makan siang, Abu Nawas datang ke rumah tersebut. Ia langsung menuju ruang makan untuk melihat paku kesayangannya. Melihat kehadirannya, keluarga saudagar yang sedang makan siang pun merasa sungkan dan mengajaknya ikut makan bersama. Dan Abu Nawas pun menerimanya dengan senang hati. Keesokan harinya, pada jam makan siang lagi, Abu Nawas datang dengan alasan yang sama. Saudagar kaya kembali mengajaknya makan dan lagi-lagi Abu Nawas menerimanya dengan gembira. Tak hanya itu, saat waktu makan malam tiba, Abu Nawas pun datang kembali untuk mengunjungi paku kesayangannya. Saudagar yang sedang makan malam bersama keluarganya lagi-lagi merasa tak enak hati dan mengajaknya bergabung. Hal itu terus terjadi. Abu Nawas selalu datang tepat pada jam makan. Awalnya keluarga saudagar masih bersikap ramah, tapi lama-kelamaan mereka juga merasa jengkel. Namun mereka tak bisa melarangnya, karena syarat itu memang telah disepakati saat jual beli rumah. Dan akhirnya saudagar kaya itu tak tahan lagi dengan kelakuan Abu Nawas. Ia pun memutuskan untuk mengembalikan rumah tersebut kepada Abu Nawas, bahkan tanpa meminta ganti rugi sedikit pun. Dan begitulah, dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali rumahnya tanpa melanggar perjanjian sedikit pun. Kisah selanjutnya, bodoh berjamaah.
Semua orang menertawakan Abu Nawas ketika ia memilih membawa gentong air paling besar dan paling berat saat berburu. Mereka mengira ia ceroboh. Namun di akhir perjalanan justru Baginda Raja yang tersenyum dengan kagum. Dan ternyata di balik pilihan sederhana itu tersimpan pelajaran yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan inilah kisah lengkapnya. Abu Nawas memang sering memberikan pelajaran berharga dengan cara yang sederhana. Seperti pada kisah sebelumnya, ia pernah mengungkap menteri yang berkhianat hanya dengan sorbannya yang usang dan berbau. Ia juga pernah memecahkan misteri pencurian yang meresahkan warga hanya bermodalkan sepotong kayu. Dan kali ini Abu Nawas memberikan pelajaran kepada Baginda Raja hanya dengan segentong air. Kisah ini bermula ketika Baginda Raja hendak berburu ke hutan. Seperti biasa, beliau memerintahkan para pembantu menyiapkan peralatan dan perbekalan. Namun berbeda dari biasanya, kali ini Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk ikut serta. Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk membantu membawa perbekalan dan mempersilahkannya untuk memilih sendiri barang yang akan ia bawa. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas justru memilih gentong air minum, yang itu adalah barang yang paling besar dan paling berat. Baginda Raja dan para prajurit heran melihat pilihannya. Bahkan beberapa orang menertawakannya. Mereka menganggap Abu Nawas itu bodoh karena memilih barang yang paling berat. Padahal masih banyak barang lain yang lebih kecil dan ringan. Baginda Raja pun penasaran. Ia tahu betul Abu Nawas bukan orang yang bodoh. Pasti ada maksud di balik pilihannya. Ya Abu Nawas, kenapa kamu memilih barang bawaan yang paling berat? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya tersenyum. Ya, nanti Paduka juga akan tahu sendiri, jawab Abu Nawas dengan singkat. Perjalanan pun dimulai. Karena membawa beban paling berat, Abu Nawas berjalan paling belakang. Gentong besar itu membuat langkahnya lebih lambat dibandingkan yang lainnya. Dan setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, rombongan berhenti untuk beristirahat. Rasa haus mulai terasa. Tentu saja Abu Nawas menjadi orang yang paling dicari karena ia yang membawa persediaan air minum. Air dalam gentong itu pun dibagikan kepada seluruh rombongan. Perjalanan dilanjutkan kembali. Kini isi gentong mulai berkurang dan menjadi lebih ringan. Abu Nawas tak lagi tertinggal jauh di belakang. Ia bisa berjalan di tengah rombongan. Istirahat kedua, ketiga, dan seterusnya kembali mengurangi isi gentong. Semakin lama, beban yang dipikul oleh Abu Nawas pun semakin ringan. Hingga akhirnya air di dalam gentong habis sama sekali. Karena sudah kosong, gentong itu pun ditinggalkannya. Kini Abu Nawas bisa berjalan dengan ringan, bahkan sejajar dengan Baginda Raja di barisan terdepan. Melihat itu, Baginda Raja tersenyum, dan ia pun akhirnya memahami maksud daripada Abu Nawas. Kamu memang cerdik Abu Nawas, batin Baginda Raja. Dan tanpa banyak kata, Abu Nawas telah mengajarkan bahwa beban yang paling berat sekalipun jika dimanfaatkan dengan bijak dan dibagi bersama, lama-kelamaan akan menjadi ringan dengan sendirinya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berada di kebun, ia melihat ada seekor kambing yang tersesat. Untuk memastikan bahwa kambing tersebut tidak ada pemiliknya, kepalanya tengok kanan dan tengok kiri, melihat ke segala penjuru arah. Gak ada siapa-siapa di sini,
mending aku bawa pulang aja kambing ini, pikir Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, ia segera membopong dan membawa pulang kambing tersebut. Sesampainya di rumah, kemudian kambing itu disembelih dan dibikin menjadi hidangan yang lezat. Tapi ketika ia hendak menyantapnya, tiba-tiba terdengar suara pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Abu Nawas pun lalu bangkit dan membukakan pintu. Ternyata tamu yang datang adalah Tuan Hamid. Wah, kebetulan Tuan datang. Aku barusan memasak sop kambing, Tuan. Ayo makan bersamaku, Tuan, ajak Abu Nawas. Tentu saja, ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh Tuan Hamid. Setelah mereka selesai makan, Tuan Hamid bertanya kepada Abu Nawas, "Perasaan kamu nggak memelihara kambing, Abu Nawas? Dari mana kamu mendapatkan daging kambing?" Abu Nawas pun lalu menjawab, "Ini Tuan Hamid, jadi tadi pagi waktu aku di kebun, aku menemukan kambing tersesat. Nah, daripada diambil orang, ya lebih baik aku bawa pulang aja." Tuan Hamid pun kembali bertanya, "Kamu yakin gak ada pemiliknya?" Abu Nawas pun menjawab, "Yakin Tuan Hamid. Lagian sebelum aku bawa pulang, aku periksa dulu di sekelilingnya. Dan memang gak ada seorang pun yang aku lihat, Tuan." Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, Tuan Hamid masih saja merasa khawatir. "Tapi Abu Nawas, gimana nanti kalau di akhirat Tuhan bertanya tentang perbuatanmu ini?" tanya Tuan Hamid. "Gampang, tinggal bilang aja aku gak makan daging kambing," jawab Abu Nawas. "Tapi nyatanya kamu makan kambing itu kan? Gimana kalau kambing yang kamu makan ternyata ada pemiliknya? Dan nanti di akhirat kambing itu dihidupkan kembali untuk menjadi saksi?" tanya Tuan Hamid. "Loh, itu malah bagus dong, Tuan. Bila kambing itu hidup lagi, aku akan mengembalikan kepada pemiliknya. Maka selesailah perkara," ujar Abu Nawas. Spontan Tuan Hamid tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Dan beberapa hari kemudian terdengar kabar ada seorang pengembala kehilangan satu ekor kambingnya. Kabar tersebut pun lalu oleh Tuan Hamid segera disampaikan kepada Abu Nawas. "Tuh kan, apa aku bilang, kambing tempo hari yang kamu masak ternyata ada pemiliknya," kata Tuan Hamid memberitahu. "Ah, itu soal mudah, tinggal Tuan bayar aja kambingnya," balas Abu Nawas. "Loh, kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Kamu kan yang menyembelih dan memasaknya," ujar Tuan Hamid. "Ya bener sih, tapi kita berdua kan sama-sama memakannya, Tuan. Kalau aku sampai dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatanku ini, aku juga akan mengajak Tuan turut serta. Jadi kita berdua sama-sama masuk neraka," timpal Abu Nawas. "Dasar, sialan kamu Abu Nawas," gerutu Tuan Hamid. Akhirnya Tuan Hamid pun menemui gembala untuk membayar kambing sebagai ganti ruginya. Kisah selanjutnya. Di masa mudanya, Abu Nawas pernah mengagumi seorang ulama sufi yang mempunyai karomah luar biasa. Dikabarkan bahwa ulama sufi tersebut bisa berjalan di atas air dan terkadang bisa bepergian dari tempat satu ke tempat lain dalam waktu yang sangat singkat. Padahal kedua tempat tersebut jaraknya berjauhan. Oleh sebab itulah, Abu Nawas ingin bisa seperti dirinya. Maka Abu Nawas pun memutuskan untuk menemui ulama sufi tersebut. "Wahai Tuan Syekh, bolehkah saya menjadi murid Tuan?" pinta Abu Nawas dengan wajah tersenyum. Ulama sufi itu menganggukkan kepalanya sebagai pertanda bahwa ia menerima Abu Nawas sebagai muridnya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas sangat bahagia. Lalu oleh ulama sufi, Abu Nawas dipersilahkan menginap di rumahnya. Sejak saat itulah Abu Nawas digembleng dengan bermacam-macam amalan ibadah seperti sholat tahajud, zikir pagi, sore, dan malam. Tak lupa, Abu Nawas juga melakukan ibadah puasa seperti puasanya Nabi Daud, yaitu sehari puasa dan sehari tidak. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, Abu Nawas tidak merasakan ada kesaktian pada dirinya. Dia tidak mempunyai kelebihan seperti yang dimiliki oleh ulama sufi tersebut.
Hingga pada suatu hari, Abu Nawas memberanikan diri menanyakan hal itu kepada gurunya. "Tuan Guru, saya sudah berlatih spiritual selama berbulan-bulan bersama Tuan Guru. Namun saya belum mendapatkan kemajuan apapun Tuan Guru," kata Abu Nawas. "Tahukah kamu kenapa kamu tidak mengalami kemajuan Abu Nawas?" tanya ulama sufi. Abu Nawas pun menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Tidak tahu Tuan Guru." Lalu ulama sufi itu pun menjawab, "Semua itu karena kamu terlalu sibuk berusaha untuk membuatku terkesan dengan kesalahanmu. Mempunyai karomah bisa terbang itu memang luar biasa Abu Nawas. Mempunyai karomah bisa berjalan di atas air itu juga luar biasa. Tapi ada yang lebih hebat dari semua karomah tersebut. Dan anehnya banyak orang yang menyepelekannya, bahkan menganggapnya biasa saja. Padahal karomah tersebut sangat luar biasa." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi penasaran. "Karomah apa itu Tuan Guru?" "Istiqomah dalam melakukan ibadah yang di luar ibadah wajib, seperti memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan sholawat, dan bangun tiap malam untuk menunaikan sholat tahajud," tutur ulama sufi. Ucapan ulama sufi ini membuat Abu Nawas menyadari akan kesalahannya. Sebab amal ibadah yang selama ini ia lakukan hanya karena ingin mempunyai karomah dan dianggap soleh oleh gurunya. Padahal seharusnya ia melakukan semua amal ibadah tersebut hanya semata-mata karena Allah. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, sehabis sholat subuh, Abu Nawas mengisi waktunya dengan mengaji Al-Quran. Setelah matahari mulai menampakkan bentuknya, sebelum melanjutkan aktivitas, Abu Nawas duduk santai dengan minum secangkir kopi panas. Belum juga habis minuman kopinya, tiba-tiba datang beberapa pengawal kerajaan. "Tuan Abu, Anda diminta menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada masalah apa? Kok pagi-pagi begini disuruh menghadap?" tanya Abu Nawas heran. "Waduh, saya kurang tahu Tuan Abu. Lebih baik nanti Anda tanyakan sendiri ke Baginda Raja," balas para pengawal. "Baiklah, saya akan segera ke istana," ucap Abu Nawas. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Karena beberapa kali kejadian ketika Baginda Raja memanggil Abu Nawas mendadak seperti itu, berarti di kerajaan sedang ada masalah, atau Baginda Raja yang sedang murka kepada dirinya. Ia pun berangkat menuju ke istana. Sesampainya di pintu gerbang istana, Abu Nawas disambut oleh pengawal kerajaan. Ia diantarkan masuk pengawal kerajaan itu menuju ke aula istana, di mana beberapa pejabat istana telah hadir. Di antaranya adalah 2 penasihat kerajaan, panglima perang, dan barisan pejabat pengadilan kerajaan lengkap menggunakan baju kebesarannya. Begitu juga dengan Baginda Raja. Beliau tengah duduk santai di sebuah kursi besar dengan para pejabat di kanan kirinya. Abu Nawas segera dipersilakan duduk di tengah-tengah mereka. Belum sepatah kata pun keluar dari mulut Baginda Raja, Abu Nawas telah terlebih dahulu berbicara. "Ampun Paduka yang mulia, apakah Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Ya, benar Abu Nawas. Aku sendiri yang memanggilmu datang ke sini. Aku sengaja mengundangmu untuk meminta masukan terkait masalah keadilan dan penegakan hukum di kerajaan kita ini," tutur Baginda Raja. "Kamu lihat sendiri kan, aku juga sengaja mengumpulkan hakim beserta jajarannya, dan juga para pejabat istana. Aku ingin kamu mengajari sedikit kebijaksanaan dan kearifanmu kepada kami. Aku yakin kamu tahu, kalau selama ini penegakan kebenaran dan keadilan di wilayah kerajaan kita belum berjalan maksimal. Dan kami berharap mendapat wejangan-wejangan darimu Abu Nawas," kata Baginda Raja melanjutkan.
Mendengar hal itu, Abu Nawas pun merasa lega. Ternyata Baginda Raja memang benar-benar membutuhkan bantuanku, kata Abu Nawas dalam hati. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata kepada semua pejabat yang ada di aula kerajaan, "Saya yakin semua dari kita percaya bahwa hukum beserta perangkat pengadilannya memang merupakan alat yang penting untuk mendidik masyarakat supaya menjadi lebih baik. Akan tetapi begini Paduka, rakyat dan khususnya para pejabat dan hakim Anda, saya kira perlu banyak berlatih untuk mengenali sisi lebih dalam dari sebuah kebenaran. Sebab kebenaran pada sisi yang lebih dalam itu sangat memiliki perbedaan tipis dengan kebenaran yang terlihat dari sisi permukaannya Paduka," tutur Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan. "Baiklah Abu Nawas, jika saranmu seperti itu, aku perintahkan kepadamu untuk memberikan contoh, supaya rakyat dan pejabat-pejabat istana bisa melihat dan mengenali apa itu kebenaran seperti yang kamu maksud. Dan semoga dengan caramu itu, para pejabat dan rakyat bisa menerapkan dan mengenali kebenaran tersebut," balas Baginda Raja. "Siap Paduka Yang Mulia, tapi beri saya waktu untuk bisa menunjukkan hal itu Paduka," pinta Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian pamit undur diri dan pulang ke rumahnya. Perlu diketahui, untuk memasuki ibu kota kerajaan terdapat jembatan besar yang dilengkapi pintu gerbang utama. Dan itu satu-satunya akses bagi warga untuk keluar masuk ibu kota kerajaan. Pada sisi kanan di bagian dalam pintu gerbang tersebut berdiri sebuah tiang gantungan besar yang berguna untuk menghukum siapa saja yang berhasil ditangkap karena membahayakan istana. Pada suatu pagi, komandan prajurit penjaga pintu gerbang beserta pasukannya sedang sibuk bersiap-siap memeriksa orang-orang yang hendak masuk ke ibu kota kerajaan. Di depan barisan warga yang telah berdiri, komandan prajurit penjaga pintu gerbang tersebut tiba-tiba berseru, "Setiap orang yang akan masuk pintu gerbang ini harus diperiksa barang-barangnya. Kalian semua akan ditanyai keperluan dan tujuannya datang ke ibu kota. Jika kalian berbohong ataupun menyembunyikan sesuatu, kalian akan dihukum gantung di tiang itu. Tapi jika kalian berkata benar, kalian akan diperbolehkan memasuki ibu kota." Para warga mulai diperiksa satu persatu, termasuk Abu Nawas. Ia mulai berjalan menuju pintu gerbang. Tiba-tiba langkah Abu Nawas dihentikan oleh seorang prajurit penjaga. "Mau kemana kamu Abu Nawas? Apa keperluanmu?" tanya si prajurit. "Aku mau masuk ke ibu kota karena aku akan dihukum gantung," jawab Abu Nawas. "Ah, gak percaya aku," jawab si prajurit. "Loh, kenapa kamu gak percaya? Kalau aku terbukti berbohong, gantung saja aku," balas Abu Nawas. Sepintas ucapan Abu Nawas itu membuat si prajurit berpikir dan kemudian berkata, "Kalau aku menggantungmu karena berbohong, bukankah justru aku menjadikan pernyataan awalmu tadi menjadi suatu kebenaran?" ujar si prajurit. "Ya begitulah, benar apa yang kamu katakan. Berarti sekarang kamu sudah berhasil mengenali apa itu sebuah kebenaran, dan itulah kebenaran dari sisi yang terdalam. Sekarang kabarkan kepada rajamu bahwa itulah makna dari sebuah kebenaran yang sesungguhnya," tutur Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang ulama yang bernama Syekh Fakih dengan tujuan untuk diajaknya berdiskusi mengenai pengetahuan agama. Ketika sang ulama fikih itu menunjukkan kepintarannya, Baginda Raja sangat terkesima. Dan tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. "Engkau sungguh hebat, wahai Syekh. Tapi apakah engkau berani berdebat dengan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau debatnya tentang hukum agama, saya siap Paduka," jawab Syekh Fakih.
Maka dipanggillah Abu Nawas, dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Abu Nawas, aku ingin kamu berdebat dengan Syekh Faqih tentang pengetahuan agama. Apakah kau siap? Kata baginda raja. Ampun Paduka yang mulia. Menurut hamba, ilmu agama itu bukan untuk perdebatan Paduka, melainkan sebagai petunjuk manusia agar berjalan di atas kebenaran. Jawab Abu Nawas. Iya, saya tahu itu. Tapi tujuannya semata-mata agar pengetahuan agamaku semakin bertambah, Abu Nawas. Balas baginda raja. Sebenarnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan sang rajanya itu. Apalagi kalau harus berdebat dengan Syekh Faqih, seorang ulama fikih yang sangat ia hormati. Tetapi karena baginda raja terus-terusan mendesaknya, Abu Nawas pun tak kuasa untuk menolak. Kemudian baginda raja membuat peraturan bahwa acara debat kali ini soal yang akan diajukan adalah dari baginda raja sendiri, dan masing-masing harus menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Wahai Syekh, apa yang akan Anda lakukan manakala melihatku sholat tapi lupa jumlah rokaatnya? Tanya baginda raja kepada Syekh Faqih. Saya akan menegur Paduka dan menyuruh untuk sujud sahwi sebagai pengganti rokaat yang terlupa. Jawab Syekh Faqih. Nah, sekarang giliranmu Abu Nawas. Apa yang akan kamu lakukan manakala melihatku sholat tapi lupa dengan jumlah rokaatnya? Tanya baginda raja. Apakah Paduka yakin ingin tahu jawaban saya? Dan apakah Paduka tidak akan marah? Kata Abu Nawas balik bertanya. Tentu saja aku yakin Abu Nawas. Dan kenapa pula aku harus marah? Balas baginda raja. Baiklah Paduka. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya butuh sebuah tongkat kayu Paduka. Balas Abu Nawas. Tongkat kayu? Untuk apa? Tanya baginda raja heran. Untuk mempraktekkan jawaban saya Paduka. Jawab Abu Nawas. Kemudian baginda raja memerintahkan pelayan istana membawakan tongkat kayu sesuai dengan permintaan Abu Nawas. Awalnya baginda raja mengira bahwa jawaban yang akan Abu Nawas tunjukkan adalah sebuah jawaban yang unik dan menarik. Tapi tiba-tiba, kepala baginda raja dipukul pakai tongkat oleh Abu Nawas. Sontak baginda raja teriak kesakitan. Kurang ajar kamu Abu Nawas. Apa maksud perbuatanmu? Bentak baginda raja. Ya, ini jawaban saya atas pertanyaan Paduka, kata Abu Nawas. Maksudmu? Kata baginda raja bertambah emosi. Begini Paduka, saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa tidak pakai baju? Tanya Abu Nawas. Tidak pernah, jawab baginda raja. Saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa di mana letak ruang tamu istana? Tanya Abu Nawas kembali. Itu juga tidak pernah, jawab baginda raja. Menghadap sesama manusia saja, Paduka tidak pernah lupa apa dan bagaimana yang akan Paduka lakukan. Tapi kepada Tuhan yang menciptakan Paduka, kenapa Paduka sampai lupa jumlah rokaatnya? Bukankah itu sangat keterlaluan? Sedangkan Paduka masih gagah dan perkasa, dan usia Paduka juga belum tua dan pikun. Dan sudah pantaslah kalau aku memukul Paduka dengan tongkat. Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, baginda raja pun hanya terdiam. Tapi kan tidak harus dipukul Abu Nawas. Bisa dengan cara yang santun, balas baginda raja. Wahai Paduka, seumpama saya lupa dengan jawaban atas pertanyaan Paduka, kira-kira apa yang akan Paduka lakukan? Tanya Abu Nawas. Tentu akan aku hukum kamu karena gak bisa menjawabnya, balas baginda raja. Nah, itulah perumpamaan atas jawaban saya Paduka. Tak perlu menegurnya dengan santun, langsung saja pukul pakai tongkat. Timpal Abu Nawas tak mau kalah. Karena dirasa percuma mendebat Abu Nawas, baginda raja lalu meneruskan dengan pertanyaan kedua. Wahai Syekh, apa hukumnya meninggalkan sholat fardu?
Tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. Tentu saja itu berdosa Paduka dan wajib untuknya masuk neraka, jawab Syekh Fakih. Dan kali ini Baginda Raja membuat pertanyaan jebakan supaya bisa membalas perlakuan Abu Nawas. Abu Nawas, tadi kan sudah dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan berdosa dan masuk neraka. Pertanyaannya adalah, berapa kedalaman neraka? Tanya Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut karena pertanyaan yang diberikan tidak sama dengan pertanyaan kepada Syekh Fakih. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya cara untuk menjawab. Lalu dengan santainya Abu Nawas berkata sambil mengelus-elus tongkatnya. Paduka yakin ingin mendengar jawaban saya? Tanya Abu Nawas. Mendapat gertakan tersebut, Baginda Raja menjadi was-was. Jangan-jangan kejadian barusan akan terulang kembali. Udah, nggak jadi Abu Nawas. Kita sudahi saja pertemuan ini, ujar Baginda Raja. Syekh Fakih pun lalu dipersilahkan untuk pulang. Dan setelah Syekh Fakih berlalu, Abu Nawas juga ikut berpamitan. Tapi tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. Tunggu Abu Nawas, aku masih penasaran. Sebenarnya jawaban apa yang akan kau berikan? Tanya Baginda Raja. Saya tidak tahu jawabannya Paduka, balas Abu Nawas. Lalu kenapa kau elus-elus tongkatmu? Tanya Baginda Raja kembali. Saya hanya bersiap-siap memukul kepala saya sendiri Paduka, karena saya tidak tahu berapa kedalaman neraka, jawab Abu Nawas. Sialan kamu Abu Nawas, ternyata aku tertipu dengan gertakanmu, ujar Baginda Raja kecewa. Dengan tertawa terkekeh-kekeh, Abu Nawas pun pergi meninggalkan istana. Kisah selanjutnya. Kejadian lucu ketika Abu Nawas membedakan kata antara kita bukan aku dan aku bukan kita. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas dan Abu Jahil melakukan sebuah perjalanan menuju desa tetangga. Di tengah perjalanan, mereka berdua menemukan kantong berisi uang yang tergeletak di jalan. Abu Jahil segera memungutnya dan berkata, "Wah, betapa beruntungnya aku. Aku menemukan sebuah kantong uang. Ini kalau dari beratnya sih sepertinya jumlahnya sangat banyak." Mendengar hal itu, Abu Nawas segera membantah ucapan Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, kalimatnya itu bukan begitu. Bukan aku yang menemukan kantong uang. Harusnya kita, karena kan kita berdua yang menemukannya. Dan kita harus membaginya menjadi dua," tutur Abu Nawas. "Oh ya, nggak bisa dong Abu Nawas. Aku kan yang pertama mengambilnya. Ya ini berarti milikku dong," jelas Abu Jahil. Karena watak Abu Jahil adalah orang yang serakah, Abu Nawas pun akhirnya mengalah. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan orang-orang. "Woi, berhenti kau, maling!" Dalam sekejap, orang-orang ini sudah berada di hadapan Abu Nawas dan Abu Jahil. "Waduh, habislah kita Abu Nawas, kalau mereka sampai tahu kita menyimpan kantong uangnya," kata Abu Jahil gemetaran. "Oh ya nggak bisa Abu Jahil. Tadi aja kau bilangnya aku bukan kita. Ya sekarang yang ada juga hanya aku. Silakan kau bilang habislah aku," kata Abu Nawas dan berlalu meninggalkan Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon beringin besar di tengah pasar. Seperti biasa, ia menjadi pusat perhatian. Banyak orang berkumpul mendengar petuah atau jawaban cerdasnya terhadap berbagai pertanyaan yang aneh. Namun hari itu suasana sedikit berbeda.
Abu Jahil, pedagang ikan yang terkenal suka berdebat, mendekatinya dengan wajah penuh rasa penasaran. "Abu Nawas," katanya sambil meletakkan keranjang ikannya di tanah, "aku ingin tahu sesuatu yang sangat mengganggu pikiranku, Abu Nawas." Abu Nawas yang sedang sibuk menggulung roti pipihnya mengangkat alis. "Abu Jahil, kalau pertanyaanmu terlalu sulit, aku akan minta bayaranku dulu, 1 ikan besar. Setuju?" Orang-orang pun tertawa kecil, namun Abu Jahil tetap serius. "Setuju, tapi aku ingin jawaban yang masuk akal, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, apa yang ingin kau tanyakan?" Abu Jahil menghela nafas panjang sebelum bertanya. "Kenapa lautan di bumi lebih luas daripada daratan? Bukankah itu tidak adil? Kita manusia tinggal di daratan, tapi tempat kita lebih kecil dibandingkan lautan." Pertanyaan itu membuat orang-orang di sekitar menjadi hening. Mereka mulai berbisik-bisik mencoba mencari jawabannya masing-masing. Abu Nawas mengelus janggutnya dan menatap ke langit sejenak, seolah-olah meminta inspirasi. "Begini Abu Jahil, lautan lebih luas karena manusia itu butuh belajar sesuatu yang penting," katanya dengan nada yang bijaksana. "Memang pelajaran apa itu?" tanya Abu Jahil penasaran. "Kesabaran," jawab Abu Nawas singkat. Semua orang saling menatap bingung. "Kesabaran? Maksudmu gimana, Abu Nawas?" sergah Abu Jahil. Abu Nawas pun bangkit berdiri dan menunjuk ke arah keranjang ikan milik Abu Jahil. "Coba bayangkan, jika daratan lebih luas daripada lautan, ikan-ikan yang kamu jual ini akan tinggal di mana? Kamu akan kehilangan pekerjaan dan aku akan kehilangan ikan untuk makan malamku. Bukankah itu berarti Allah menciptakan lautan luas agar kita bisa menikmati hasilnya, belajar bersabar untuk menangkap ikan, dan bersyukur untuk rezeki yang datang dari air?" Abu Jahil pun mengangguk kecil, tapi tetap merasa ada yang kurang. "Tapi kenapa tidak dibuat seimbang saja, Abu Nawas? Separuh lautan, separuh daratan. Bukankah itu lebih adil?" Abu Nawas pun tersenyum cerdik. Ia tahu pertanyaan ini akan datang. Abu Jahil, kalau laut dan daratan seimbang, manusia akan menjadi terlalu malas untuk berpikir. Lihatlah, manusia harus menjelajah lautan yang luas untuk menemukan daratan baru. Itu membuat kita menjadi kreatif, menemukan cara membuat kapal, pelabuhan, bahkan mempelajari bintang-bintang untuk navigasi. Kalau semuanya daratan, kita hanya akan duduk-duduk saja dan bertengkar tentang siapa yang punya tanah lebih luas. Orang-orang tertawa mendengar jawaban itu, tapi Abu Jahil tetap tidak puas. "Tunggu Abu Nawas, aku punya pertanyaan terakhir. Kalau begitu, kenapa Allah tidak membuat kita hidup di laut saja? Dengan begitu kan tidak perlu ada daratan sama sekali." Abu Nawas pun tertawa keras mendengar pertanyaan itu. Pertanyaanmu luar biasa, Abu Jahil. Tapi kamu tahu kan, manusia seperti kita ini tidak cocok hidup di laut. Kita tidak punya sirip, tidak punya insang, dan tidak bisa tidur sambil mengambang. Allah tahu itu, Abu Jahil. Jadi dia menciptakan daratan untuk kita. Tapi Allah juga memberi kita lautan supaya kita ingat bahwa dunia ini tidak hanya tentang tempat kita tinggal, tapi juga tentang apa yang ada di luar sana. Bukankah itu indah? Abu Jahil pun terdiam merenungkan jawaban itu. Orang-orang mulai bertepuk tangan dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Namun Abu Jahil masih mencoba perlawanan terakhirnya. Jadi kesimpulannya, laut lebih luas agar manusia belajar bersyukur, bersabar, dan menjelajah, begitu? Abu Nawas pun menepuk pundaknya. Tepat sekali Abu Jahil. Dan juga agar manusia seperti kamu punya ikan untuk dijual, dan aku punya alasan untuk makan malam yang enak. Tawa orang pun pecah, membuat Abu Jahil tersenyum malu. Ia akhirnya menyerahkan seekor ikan besar kepada Abu Nawas sebagai bayarannya. Dan sejak hari itu tidak ada lagi yang mempertanyakan kenapa lautan lebih luas, setidaknya tidak di depan Abu Nawas.
Kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas sedang terburu-buru dengan cepat pergi ke masjid untuk sholat malam. Dia melaksanakan sholat dengan tergesa-gesa. Lalu Abu Nawas ingin segera pergi setelah selesai. Namun, saat Abu Nawas hendak keluar, seorang pemuka agama menghentikannya dan berkata, "Itu bukan cara yang benar untuk berdoa kepada Tuhan. Kamu harus mulai dari awal lagi dan berdoa dengan benar." Mendengar teguran itu, Abu Nawas pun kembali masuk ke masjid dan melakukan sholat lagi. Kali ini Abu Nawas berdoa dengan lebih khusyuk dan seksama. Setelah selesai, pemuka agama itu bertanya lagi, "Nah, sekarang coba katakan padaku, tidakkah kamu berpikir bahwa Tuhan akan lebih menghargai doa yang keduamu itu daripada yang pertama kamu lakukan dengan tergesa-gesa?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tidak juga. Meskipun doa pertama saya lakukan dengan tergesa-gesa, tetapi itu dilakukan untuk Tuhan. Sedangkan doa saya yang kedua, saya lakukan untuk Anda." Jawaban ini membuat pemuka agama itu terdiam sejenak, menyadari bahwa niat dalam beribadah jauh lebih penting daripada sekedar penampilan luarnya saja. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas baru saja pulang dari masjid ketika ia melewati rumah tetangga barunya. Rumah tersebut tampak biasa saja, kecuali satu hal yang menarik perhatian Abu Nawas. Di halaman rumah itu ada pohon apel yang buahnya berbuah lebat. Namun yang lebih mengejutkan adalah kebiasaan tetangganya yang selalu memberikan sesajen makanan kepada pohon apel tersebut setiap pagi dan sore. Tetangga Abu Nawas itu memang seorang pemuja pohon yang sangat taat. Setiap kali ia melakukan ritual sesajennya, Abu Nawas melihatnya dengan rasa ingin tahu yang besar. Namun suatu hal yang lebih mengejutkan lagi adalah betapa seriusnya tetangganya dalam memberikan sesajen. Abu Nawas mulai merasa sedikit cemas karena pohon apel itu tampak seperti menjadi pusat perhatian bagi tetangganya. Bukan hanya sebagai pohon biasa, tapi juga sebagai objek pemujaan. Pada suatu sore, saat Abu Nawas melintas di depan rumah tetangganya, ia merasakan sesuatu yang menggoda di dalam dirinya. "Aduh, aku ingin sekali makan buah apel," pikir Abu Nawas sambil menatap pohon apel yang berbuah lebat itu. Namun satu masalah muncul, ia tak punya uang untuk membeli apel itu. Dan lagi pula, jika ia meminta langsung pada tetangganya, itu seperti hal yang mustahil, karena pohon apel tersebut adalah sesembahan yang tentunya tidak boleh sembarangan diambil. Namun kebetulan pada saat yang sama tetangganya sedang memberikan sesajen makanan di bawah pohon apel itu. Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya yang kadang konyol segera melihat kesempatan untuk melakukan sesuatu yang ia anggap cerdas. Dengan langkah yang ringan, Abu Nawas menghampiri tetangganya itu yang sedang sibuk menyiapkan sesajennya. Ia pun berkata dengan suara yang penuh percaya diri, "Wahai kawan, pohonmu ini benar-benar tampak sangat lemah. Aku yakin pohon ini pasti sangat lapar," ujar Abu Nawas sambil memandangi pohon apel tersebut dengan penuh simpati. Tetangganya yang sedang menatap pohon apel itu pun terkejut dan sedikit bingung dengan perkataan Abu Nawas. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Bagaimana mungkin pohon bisa merasakan lapar? Dari mana kamu tahu pohon ini lapar?" tanya tetangganya dengan heran sambil menatap Abu Nawas yang seolah-olah tahu segalanya tentang pohon itu. Abu Nawas pun tersenyum lebar, seolah-olah ia punya pengetahuan yang sangat dalam tentang pohon tersebut. Dengan santai ia menjawab,
Oh, tentu saja aku tahu, kawan. Bukankah selama ini sesajen yang kamu berikan tidak pernah dimakan oleh pohon ini? Dan lihatlah, ada buah-buah apel yang sudah matang, namun tetap tergantung di sana. Pohon ini pasti merasakan kelaparan karena tidak ada yang memetik buahnya. Tetangganya terdiam sejenak, tampak sedang berpikir cerdas, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh Abu Nawas. Tiba-tiba wajahnya berubah menjadi serius, seolah-olah baru saja menyadari sesuatu yang sangat penting. Tanpa pikir panjang, tetangganya itu langsung melangkah ke pohon apel, memetik beberapa buah apel yang sudah matang dan memberikannya kepada Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, kalau memang pohon ini sangat lapar, aku akan memberikan buah apel ini kepadamu. Ambillah, semoga ini bisa mengatasi rasa laparnya, kata tetangganya sambil menyerahkan buah apel yang segar kepada Abu Nawas. Dengan wajah yang penuh kemenangan dan senyum lebar, Abu Nawas pun menerima buah apel itu. Ia langsung membawanya pulang sambil tertawa terpinggal-pinggal. Pohon ini lapar, katanya. Padahal yang lapar kan aku, pikirnya sambil menikmati keberhasilannya. Di sepanjang jalan, Abu Nawas terus tertawa geli, menyadari betapa mudahnya ia mendapatkan buah apel yang sebenarnya sangat ia inginkan. Dunia ini penuh dengan kebingungannya sendiri, pikir Abu Nawas sambil menggigit apel pertama dengan penuh kenikmatan. Terkadang kita hanya perlu bicara dengan penuh keyakinan, dan orang lain akan mengikuti saja. Kisah selanjutnya, burung tiga bahasa. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli seekor burung. Dari sekian banyak penjual burung, ada satu penjual yang sepi pembeli. Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya. "Itu burung apa yang kamu jual?" tanya Abu Nawas. "Burung beo, Tuan," jawab si penjual. "Oh, berapa harganya?" tanya Abu Nawas lagi. 100 dinar, Tuan," jawab si penjual. Mendengar itu Abu Nawas pun terkejut. Pantas saja sepi pembeli, burung seperti itu saja dijual mahal, batin Abu Nawas. Namun karena penasaran, ia pun bertanya tentang kelebihan burung tersebut. Si penjual kemudian menjelaskan bahwa burung beonya bisa berbicara 3 bahasa, yaitu bahasa Kurdi, bahasa Romawi, dan bahasa India. "Wih, luar biasa. Aku belum pernah melihat burung beo semetar itu," ucap Abu Nawas dengan kagum. Ia pun tertarik dan segera membelinya. Namun begitu sampai di rumah, burung beo itu sama sekali tidak bisa berbicara. Kurang ajar. Sepertinya aku telah ditipu, pikir Abu Nawas. Dan keesokan harinya dengan wajah yang kecewa, ia kembali menemui si penjual burung. "Berani-beraninya kamu menipuku. Seharian burung beo ini hanya terdiam. Jangankan bicara 3 bahasa, 1 kata saja dia tidak bisa," kata Abu Nawas. Si penjual burung pun tersenyum dan menjawab, "Oh iya Tuan, saya lupa memberitahu. Burung ini memang sangat pendiam Tuan, tapi dia sangat pintar. Dan dia kan baru beberapa hari di sini, jadi mungkin masih bingung dengan bahasa Arab. Cobalah ajak bicara bahasa kita Tuan. Siapa tahu dia sedang belajar bahasa baru." Mendengar jawaban itu, Abu Nawas pun mengerutkan keningnya. Apa mungkin burung sedang belajar bahasa Arab? Tapi anehnya, ia percaya begitu saja pada ucapan si penjual.
kisah selanjutnya. Dikisahkan, pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah mereka berkumpul, diadakanlah rapat. Mereka terlihat serius membicarakan tentang keamanan negara, termasuk membahas kondisi ekonomi rakyatnya. Sang menteri lalu memberikan data daftar masyarakat miskin yang telah dicatatnya. Setelah melihat daftar tersebut, Baginda Raja kemudian memberikan perintah. Saya ingin semua masyarakat miskin yang ada dalam daftar ini besok segera diberikan bantuan, ujar Baginda Raja. Baik, Paduka Yang Mulia, jawab sang menteri. Lalu berapa jumlah rakyat kita yang matanya buta? Tanya Baginda Raja kembali. Maaf Paduka Yang Mulia, saya belum sempat mendatanya. Kalau tidak salah sih ada sekitar lebih dari 20 orang. Tapi nanti sekalian memberi bantuan, saya akan mendata kembali semua warga kita yang buta matanya, jawab sang menteri. Jangan dulu, saya ada ide untuk mengerjai Abu Nawas. Saya ingin tugas ini diserahkan kepadanya, ujar Baginda Raja. Baginda Raja segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka Yang Mulia, ada masalah apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, saya ada tugas negara untukmu, jawab Baginda Raja. Siap Paduka, saya selalu siap mengemban tugas dari Paduka. Kiranya tugasnya apa itu Paduka? Tanya Abu Nawas kembali. Saya ingin kamu segera menghitung dan mendata semua masyarakat yang matanya buta, perintah Baginda Raja. Baiklah Paduka, minggu depan saya akan memberitahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri ini, balas Abu Nawas. Bukan minggu depan Abu Nawas, saya ingin kamu melaporkannya besok. Kalau kamu sampai salah menghitung jumlahnya, maka kamu akan dihukum, ujar Baginda Raja. Abu Nawas langsung mengerutkan dahinya. Tidak mungkin dengan waktu sehari bisa mendata seluruh kota Baghdad. Wilayahnya sangat luas, rasanya mustahil menyelesaikan tugasnya dalam sehari. Tapi mau tak mau, karena ini sudah menjadi titah Baginda Raja, Abu Nawas terpaksa harus menerima tugas tersebut. Baiklah Paduka Yang Mulia, besok pagi saya akan melaporkan dan memberitahu jumlahnya, ujar Abu Nawas. Maka pulanglah Abu Nawas, dan sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memutar otak agar terlepas dari perangkap Baginda Raja. Malam pun tiba, namun Abu Nawas masih belum juga menemukan jawabannya. Ia masih tak bisa tidur hingga azan subuh berkumandang. Lebih baik aku sholat dulu. Mengenai tugas Baginda Raja, gampanglah dipikirkan nanti saja, ujar Abu Nawas dalam hati. Ia pun lalu berangkat ke masjid untuk menunaikan salat subuh. Sepulangnya dari masjid, di tengah jalan, Abu Nawas melihat pelepah kurma yang besar. Dari situ muncullah ide cemerlang di benaknya. Ia segera menarik pelepah kurma tersebut dan membawanya ke istana. Ia berjalan melewati kerumunan orang yang lalu lalang di kota Baghdad. Maka hebohlah segenap warga Baghdad. Banyak yang heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Tanya salah satu warga keheranan. Apa kamu buta? Ini kan pelepah kurma, jawab Abu Nawas. Iya, aku tahu. Maksudku, untuk apa kamu membawanya? Tanya warga itu kembali. Namun, Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia terus melanjutkan perjalanannya. Di setiap tempat yang ia lalui, Abu Nawas kerap kali mendapatkan pertanyaan yang sama. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Abu Nawas hanya diam saja dan terus melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya tibalah ia di depan istana. Prajurit penjaga istana juga heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini. Abu Nawas, apa yang kau bawa? Tanya prajurit tersebut. Apa kamu buta? Saya ini kan membawa pelepah kurma. Katakan pada Baginda Raja, Abu Nawas mau menghadap, ujar Abu Nawas.
Maka diizinkanlah Abu Nawas masuk ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat tingkah Abu Nawas yang aneh ini, Baginda Raja juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas tidak menjawabnya. Ia malah mengalihkan pembicaraan. Paduka yang mulia, saya sudah tahu berapa jumlah orang buta yang ada di negeri Baghdad, ucap Abu Nawas. Oh ya, berapa jumlahnya? Tanya Baginda Raja. Jumlahnya ada 57, termasuk Paduka sendiri, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Termasuk aku? Kenapa kamu bisa mengatakan aku ini buta, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, tadi waktu saya kemari, banyak warga yang bertanya, Abu Nawas, apa yang kau bawa? Warga yang bertanya saya hitung jumlahnya ada 55 orang. Lalu, prajurit di depan istana juga bertanya dengan hal yang sama. Jumlahnya bertambah menjadi 56 orang. Dan tadi, Paduka Raja juga bertanya apa yang saya bawa. Berarti jumlahnya ada 57 orang. Mereka semua itulah orang-orang buta, Paduka, kata Abu Nawas menjelaskan. Loh, memangnya kenapa? Apa yang salah dengan pertanyaan saya? Tanya Baginda Raja bertambah heran. Abu Nawas pun lalu menjawab, ya, sama sekali tidak ada yang salah, Paduka. Tapi apakah Paduka tidak melihat apa yang saya bawa? Sudah jelas-jelas ini kan pelepah kurma. Kenapa Paduka masih bertanya? Berarti Paduka itu kan buta. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar penuturan Abu Nawas. Ia mengakui kecerdikannya untuk kesekian kalinya. Baginda Raja harus menerima kekalahan. Ia pun lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada malam itu, suasana di rumah Abu Nawas begitu mencekam. Istrinya sedang marah besar dan suara omelannya menggema hingga ke rumah-rumah tetangga. Wah, ini pasti pertengkaran serius, bisik seorang tetangga kepada yang lain. Kasihan Abu Nawas, dia pasti kena batunya kali ini, timpal yang lainnya. Seisi kampung pun berkumpul diam-diam di depan rumah Abu Nawas. Mereka ingin tahu bagaimana nasib pria cerdik itu saat menghadapi istrinya yang sedang naik pitam. Suara bentakan semakin keras, disusul dengan barang-barang yang dilempar. Warga mulai tegang. Lalu tiba-tiba, brak! Sebuah suara benturan yang sangat keras terdengar dari dalam rumah Abu Nawas. Keheningan sejenak meliputi seluruh kampung. Warga menahan nafas. Apa itu? Bisik seseorang. Jangan-jangan Abu Nawas dilempar keluar jendela. Atau mungkin meja makannya yang terbalik. Namun setelah beberapa saat, suara Abu Nawas pun terdengar lagi. Rupanya pertengkaran masih berlanjut. Warga yang tadinya berniat mengintip pun perlahan-lahan mundur dan kembali ke rumah masing-masing. Dan keesokan paginya, seorang tetangga yang masih penasaran datang menghampiri Abu Nawas yang sedang duduk santai di depan rumahnya menyeruput teh pagi. Apa yang terjadi tadi malam, Abu Nawas? Apakah semua baik-baik saja? Tanya tetangganya penuh ingin tahu. Abu Nawas pun hanya tersenyum santai. Oh, semuanya baik-baik saja, kawan, jawabnya tenang. Tetangganya pun masih belum puas. Tapi tadi malam aku mendengar suara benturan sangat keras, Abu Nawas. Kamu yakin tidak apa-apa? Abu Nawas pun mengangkat bahu. Oh, itu hanya sepatuku yang jatuh dari loteng, katanya sambil menyeruput teh pagi. Tetangganya pun mengernyitkan heran. Sepatu? Tapi kenapa suaranya begitu keras, Abu Nawas? Abu Nawas pun menghela nafas dan dengan nada santai menjawab. Ya, kebetulan waktu itu aku masih memakai sepatu itu. Tetangganya pun terdiam sejenak, mencoba memahami kata-kata Abu Nawas. Lalu begitu menyadari maksudnya, ia pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Kamu memang tak pernah kehabisan akal, Abu Nawas, katanya sambil mengusap perutnya yang sakit karena terlalu banyak tertawa. Abu Nawas pun hanya tersenyum kecil. Dalam hati ia berpikir,
Untung cuma sepatu, bukan lemari.